Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Urfan. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi ya dari teori jagat raya ya. Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang tata surya, ini materi lanjutannya ya. Untuk itu silakan bisa kalian simak. Dalam video ini saya akan menjelaskan teori-teori tentang tata surya ya, lalu contohnya atau bentuknya ya. Untuk itu silakan bisa kalian simak. Nah, dari definisi ya, tata surya ini adalah kumpulan dari bintang atau matahari ya, dan diikuti oleh planet serta satelit-satelit yang mengelilinginya ya. Jadi kalau di bumi kita ini ya, ada satu matahari, lalu ada 9 planet, dan setiap planetnya ada satelit yang mengelilinginya, baik itu alami ya. Kalau yang di bumi itu ada yang satelit buatan, itu adalah tata surya ya. Lanjut, sekarang kita bahas ke teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama adalah teori nebula atau hipotesis kabut ya, oleh Kant dan Laplace ya, Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace ya. Nah, ahli filsafat Jerman ya, ini untuk Immanuel Kant, dan kalau Pierre Simon de Laplace itu ahli astronomi Prancis ya. Nah, kedua orang tersebut tidak saling mengenal, namun demikian pendapatnya tentang terjadinya tata surya yang memiliki kesamaan ya. Jadi isi teorinya ya adalah matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kumpulan kabut ya, yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Akibat perputarannya, sebagian dari massa kabut tersebut terlepas ya, sambil membentuk gelang-gelang kabut yang selanjutnya berubah membentuk gumpalan kecil dan membeku menjadi planet, satelit serta benda-benda lainnya. Jadi awal muasalnya ini ya dari kabut ya, lalu karena adanya perputaran atau adanya sistem dari kabut ini sendiri, lalu berputar ya, lama kelamaan dia membentuk susunan planet, dan yang di tengahnya ini adalah matahari ya. Ini ya, menurut teori nebula atau hipotesis kabut Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace. Lanjut, selanjutnya yang kedua adalah teori planetesimal, ini oleh Thomas Chamberlain ya, dan Forrest R. Moulton ya. Jadi kedua orang ini adalah memiliki basic yang berbeda ya. Kalau Moulton itu adalah ahli astronomi ya, kalau yang Thomas Chamberlain adalah ahli geologi. Nah, menurut teorinya ini ya, matahari merupakan salah satu bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak ya. Ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah peristiwa pasang naik ya pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Sebagian massa dari matahari tertarik ke arah bintang ya. Jadi ada yang namanya banyak bintang ya. Di bintang itu adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri, salah satunya adalah matahari. Nah, dari matahari ini kan ada banyak nih kumpulannya nih. Nah, karena dia memiliki gerakan yang di luar angkasa. Nah, dari gerakan tersebut ada salah satu bintang yang tertarik atau tertarik gaya gravitasi dari salah satu bintang. Nah, dari karena adanya gaya gravitasi tersebut, maka muncul atau tertariklah material bintang tersebut. Dan material yang tertarik itu membentuk susunan planet ya. Ini menurut teori planetesimal Moulton dan Chamberlain. Lanjut, selanjutnya adalah teori pasang surut ya. Ini menurut James Jeans dan Jeffrey ya. Oke, ini dari Inggris ya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan teori planetesimal, cuma bedanya apa ya? Kalau yang tadi adalah yang planetesimal itu karena gaya gravitasi matahari dan langsung membentuk planet. Kalau ini berbeda ya. Jadi menurut teorinya ini ya, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada suatu saat ada sebuah bintang yang melintas dan jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang
ya naik pada permukaan matahari maupun bintang itu, sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang yang mirip lidah raksasa. Ya, pada saat bintang menjauh matahari, sebagian dari massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lagi terhamburkan ke ruang angkasa. Ya, dan setiap massanya itu memiliki sudut kelancipan yang di dekat matahari dan menyembung di tengah-tengahnya. Nah, dan kalau semisal kita amati itu membentuk seperti cerutu. Nah, ini ya. Jadi ini, nah ini membentuk seperti cerutu ya karena gaya tariknya, tapi di ujung mataharinya ini dia lancip. Nah, ini teori pasang surut. Jadi kalau yang tadi planetesimal terjadi pasang naik dan kemudian membentuk planet, kalau ini tidak. Kalau ini terjadi pasang naik ya, matahari berpapasan membentuk pasang naik lalu membentuk gugusan planet ya, tapi bentuknya ini adalah membentuk seperti cerutu. Nah, itu ya teori pasang surut. Selanjutnya teori awan debu ya, atau biasa disebut sebagai Kuiper ya. Nah, teori ini ya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Ya, dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami pemempatan akibat pengaruh gravitasi, sehingga partikel debu tertarik menuju ke pusat awan, membentuk gumpalan bulat dan mulai berotasi. Ya, jadi ini ya, jadi terbentuk karena adanya awan debu ya yang saling berkumpul lalu berrotasi dan dia akan membentuk susunan awan. Dan yang terakhir adalah teori bintang kembar. Ini dikemukakan oleh Littlon ya, ini menurut orang astronom Inggris. Jadi menurut teorinya ini ya ada bintang kembar atau ada dua bintang atau dua matahari yang saling mengelilingi ya, saling berdekatan ya. Dan salah satu bintangnya itu mengalami bertabrakan ya, atau mengalami bertabrakan dengan bintang yang lainnya, dan akibatnya ya bintang tersebut hancur dan materialnya atau partikelnya itu membentuk susunan planet ya, dan satu bintangnya itu menjadi pusat tata suryanya ya. Jadi dua bintang, yang satunya meledak dan membentuk susunan planet dan yang satunya tidak. Nah, itu teori bintang kembar. Oke, saya cukupkan untuk video kali ini ya. Selamat belajar dan tetap semangat.